Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Melina Sudirman selaku manajer dari Divisi Operasional Welcome. Berikut akan saya presentasikan mengenai 2023 Annual Work Plan untuk Divisi Operasional. Berikut merupakan beberapa bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Untuk manpower dari divisi operasional itu sendiri terdiri dari 17 orang yang dimana pertama adalah satu orang personil supply chain management, kemudian ada 3 personil application and development, kemudian ada 3 personil dari service delivery, kemudian ada 8 personil dari end control staff atau staff tamu, dan juga satu personil customer care. Dan juga adalah saya sendiri selaku manajer dari operasional. Untuk target perusahaan tahun ini adalah meningkatkan profitabilitas dan juga customer growth. Berdasarkan target tersebut, maka terciptalah dua program kerja berikut. Yang pertama adalah pengadaan fasilitas kelas pelatihan bahasa Inggris online untuk karyawan divisi operasional guna menjangkau customer berbahasa asing. Dan yang kedua yaitu adalah pelaksanaan English Hours satu kali seminggu di lingkungan kerja guna mendukung keberlanjutan dari program kerja satu. Mari kita bahas mengenai latar belakangnya. The more great events. Yang pertama adalah pentingnya berbahasa asing dalam industri MICE ataupun Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Pada event skala nasional dan internasional akhir-akhir ini sering sekali diadakan di beberapa venue besar. Contohnya yaitu di JCC Kemayoran. Selama 2023 ini terhitung mulai Januari sampai April, itu total ada 8 event yang akan dilaksanakan di JCC Kemayoran yang udah tingkatnya itu sekelas nasional dan juga internasional. Contohnya ada the 23rd edition of INACRAFT 2023 dan juga ada Indonesia International Education Training Expo. Ini baru di JCC aja, belum lagi dari venue-venue lainnya. Di sini kita mengambil kesempatan untuk menjangkau event yang udah skalanya itu tingkat besar. Untuk latar belakang selanjutnya, kita itu harus siap menghadapi era Society 5.0, di mana bahasa Inggris itu udah jadi sebuah keharusan dan juga udah jadi dominasi. Ini bisa terbukti, di mana dalam beberapa flyer dan juga acara event-event itu selalu menuliskan deskripsi dalam berbahasa Inggris. Contohnya adalah gambar berikut, di mana mulai dari title-nya, description-nya, sampai juga flyer-nya ditulis dalam bahasa Inggris. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa mereka menuliskan dalam bahasa Inggris padahal acaranya ada di Indo. Yang pertama itu mungkin memang ingin menjangkau peserta event-nya itu bukan hanya untuk orang yang berbahasa Indo aja. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa akhir-akhir ini orang-orang Indo itu juga udah pada pintar-pintar kalau berbahasa Inggrisnya. Meskipun hanya sedikit-sedikit, setidaknya mereka sudah mengerti. Nah, untuk selanjutnya adalah why not go international? Kenapa enggak? Kita itu udah berupaya untuk menjajal pasar seluruh Indonesia dengan menciptakan layanan online yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Selama masyarakat terhubung dengan sinyal internet. Terus kenapa kita nggak harus go internasional dengan mencoba hal baru, melakukan ekspansi pasar, dan menyesuaikan keadaan customer di luar negeri? Yaitu dengan apa? Dengan kita bisa mengerti bahasa mereka dan menciptakan layanan yang lebih mendominasikan berbahasa Inggris, sehingga bisa menjangkau pasar dari luar. Nah, sekarang sebelum kita berpikir untuk lebih jauh untuk go internasional, berikut saya sertakan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa keahlian para karyawan industri mengenai bahasa Inggris itu masih belum mumpuni. Nah, di sini ada suatu penelitian di mana objeknya itu adalah karyawan industri jasa dan manufaktur yang berlokasi di Jabodetabek. Untuk hasilnya itu adalah 19 dari 40 responden itu mempunyai kemampuan yang rendah dalam produksi lisan dan juga menulis. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakmampuan dalam mempraktekkan lisan dan tulisan itu menggambarkan kelemahan dalam berbahasa. Untuk di Welcome itu sendiri juga masih banyak yang belum terlalu fasih dalam melakukan produksi lisan maupun menulis dalam artian bahasa Inggris.
Dengan beberapa latar belakang yang telah saya jabarkan sebelumnya, maka terciptalah program kerja pertama, yaitu pengadaan kelas pelatihan bahasa Inggris online untuk karyawan divisi operasional. Tujuannya adalah untuk menjangkau customer yang berbahasa asing. Untuk rincian pengadaan kelasnya, kita akan bekerja sama dengan mitra kampunginggris.co, di mana Kampung Inggris ini sudah sangat terkenal sebagai pelatihan bahasa Inggris. Tapi di sini kita hanya akan mengambil pelatihan online-nya saja. Kemudian satu kelas, satu divisi. Nah, satu kelas ini akan diisi oleh full divisi operasional. Kemudian harga per kelasnya. Harga yang ditawarkan di website mereka yaitu sekitar 3.500.000 untuk 20 kali pertemuan per satu kelas. Untuk detail kelasnya, pembelajaran akan diadakan via Zoom, kemudian modul yang akan dipelajari yaitu speaking tingkat intermediate dan juga advance, dan jadwal kelasnya yaitu ada 3 kali seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat di waktu malam. Untuk rencana jadwal belajar itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama selama 20 kali pertemuan dan sesi kedua juga selama 20 kali pertemuan. Untuk sesi pertama dimulai dari 6 Februari sampai 22 Maret 2023. Di sini akan membahas modul mengenai speaking tingkat intermediate. Di sini mewajibkan seluruh manpower dari divisi operasional. Sementara di sesi kedua akan dimulai pada 3 Mei sampai 16 Juni 2023. Untuk speaking tingkat advance, itu wajib hanya bagi seluruh and control staff dan juga customer care. Akan tetapi kita berharap juga semua anggota bisa ikut terlibat dalam sesi kedua ini. Untuk rincian biayanya, harga per paketnya itu dihitung 20 kali pertemuan hanya untuk 15 peserta. Sementara tadi saya telah jabarkan bahwa manpower dari divisi operasional ini sendiri terdiri dari 17 orang. Oke, di mana harga paketnya itu adalah 3.500.000. Kemudian tambahan peserta itu ada sekitar 250.000 per orangnya, sehingga totalnya yaitu untuk satu sesi adalah 4 juta. Kemudian untuk 2 sesi adalah 8 juta. Benefitnya yang akan didapatkan oleh karyawan yaitu adalah keahlian berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan juga e-sertifikat. Nah, untuk perusahaan itu sendiri kita akan memiliki manpower yang mumpuni dan juga kesempatan untuk menjangkau customer luar ataupun event-event skala besar seperti skala nasional dan internasional yang sering diadakan di venue-venue besar. Untuk flow prosesnya itu sendiri dimulai dengan pengajuan dan approval training oleh pihak KCM, kemudian dilanjutkan dengan payment oleh pihak finance, dan setelah itu barulah bisa proses pelaksanaan kelas sesi 1 oleh seluruh karyawan divisi operasional. Setelah proses kelas selesai, maka akan ada penilaian dan pemberian sanksi absen oleh saya sendiri selaku manajer operasional. Setelah itu akan dilanjutkan lagi dengan pelaksanaan kelas sesi 2 dan penilaian serta pemberian sanksi absen kelas untuk sesi 2. Ada 6 bulan yang akan digunakan untuk memenuhi timeline berikut. Yang pertama, ada pengajuan training itu dilakukan sekitar minggu akhir di bulan Januari, selanjutnya payment pada minggu awal bulan Februari, dan pelaksanaan kelas pada minggu kedua Februari sampai dengan minggu ketiga Maret. Selanjutnya ada penilaian sesi 1 pada minggu awal April. Selanjutnya, kita akan meniadakan kelas pada saat Ramadan dan juga Idul Fitri. Kemudian akan dilanjutkan kembali pada awal Mei sampai minggu kedua Juni. Dan minggu ketiga Juni adalah proses penilaian dan pemberian sanksi. Untuk risk management-nya, yang pertama, jika karyawan resign, maka solusinya adalah membuat perjanjian selama terjalin program, tidak boleh melakukan resign. Dampak atau efeknya yaitu adalah karyawan terikat kontrak training. Yang kedua adalah jika ada karyawan baru. Nah, jika memungkinkan, karyawan diharapkan bisa mengikuti kelas lainnya secara pribadi. Tapi dampak dan efeknya adalah karyawan tersebut tidak bisa ikut bergabung dengan kelas saat ini.
Kemudian adalah jika ada karyawan yang melanggar aturan, maka akan diberikan sanksi dan peringatan serta tidak diberikan sertifikat apabila kehadirannya sangat buruk. Dampak atau efeknya adalah karyawan akan lebih disiplin dan berkomitmen dalam belajar. Selanjutnya adalah program kedua, di mana ini adalah penerapan English Hours 1 kali seminggu di lingkungan kerja guna mendukung keberlanjutan program kerja satu. Untuk detail programnya, di sini setiap karyawan di divisi operasional wajib berbahasa Inggris di lingkungan kerja selama English Hours. Nah, English Hours-nya ini diterapkan selama 1 kali seminggu. Rencana itu adalah pada hari Jumat pagi, full selama 1 sampai dengan 2 jam di hari tersebut. Kemudian ini juga berlaku untuk lingkungan online maupun offline, misalnya di grup WhatsApp ataupun grup Telegram dan lain-lainnya, juga untuk saling berbicara antar rekan kerja. Tapi di sini juga diperbolehkan untuk mencampur bahasa dan juga diperbolehkan untuk menggunakan bantuan translate. Benefit yang akan didapatkan itu adalah SDM Divisi Operasional menjadi ahli bintang 5, di mana kalau kita ingin menjangkau customer berbahasa asing, otomatis kita harus meningkatkan keahlian dari sisi karyawan kita sendiri. Saya berharap di sini semua karyawan menjadi bintang 5, menjadi benar-benar nggak setengah-setengah dan benar-benar berkualitas. Untuk roadmap-nya, ini mencakup flow dan timeline-nya ya. Pertama yaitu dari operational manajernya, yaitu saya sendiri akan melakukan sosialisasi ke karyawan divisi operasional itu pada minggu pertama di bulan Juli. Nah, pada minggu kedua Juli sampai sebelum evaluasi dan penilaian karyawan di minggu pertama Desember, maka seluruh karyawan divisi operasional wajib melaksanakan peraturan English Hours. Dan paling terakhir adalah di minggu kedua Desember adalah pemberian sanksi bagi karyawan yang tidak melaksanakan aturan. Untuk risk management-nya, yang pertama adalah jika ada karyawan baru, solusinya yaitu tetap mengikuti aturan pelaksanaannya. Dan reviewnya adalah karyawan selalu bisa menyesuaikan keadaan dimanapun mereka berada dan bekerja. Kemudian adalah jika karyawan tidak taat aturan, maka akan diberikan sanksi yang telah disepakati bersama dengan karyawan lainnya. Dan reviewnya adalah karyawan menjadi lebih giat dalam belajar dan benar-benar berkomitmen dan juga disiplin dalam melaksanakan aturan. Untuk expected achievement berdasarkan 2 program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya. Yang pertama adalah kita harus bisa memperluas customer event, di mana layanan ini akan digunakan oleh event-event besar skala nasional dan internasional. Yang kedua adalah kita harus bisa go international, di mana layanan ini juga dapat digunakan oleh customer asing, jadi bukan hanya untuk warga Indonesia saja. Kemudian adalah peningkatan profit add-on. Jadi kita itu gencar-gencarnya untuk mempromosikan agar customer menggunakan staf tamu yang telah kita sediakan. Sekian presentasi rencana kerja tahunan oleh saya selaku manajer dari Divisi Operasional Welcome. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.